Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki Tri Hari Suci. Hari Kamis Putih hari ini, hari untuk peringatan perjamuan Tuhan bersama para rasulnya. Saudara Magus CSSR mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang dia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, menanggalkan pakaiannya. Dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita merayakan Kamis Putih. Apa yang khas pada perayaan Kamis Putih untuk mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama para muridnya, saudara-saudari, yaitu upacara pembasuhan kaki para murid, sebagaimana kita dengar dilakukan oleh Yesus dalam kutipan Injil Yohanes tadi. Juga pada Kamis Putih ada prosesi sakramen Maha Kudus. Kemudian ada tuguran hingga dini hari atau pagi hari. Dan yang memperagakan biasanya adalah para rasul atau perwakilan para rasul yang dipilih dari umat. Sebanyak 12 orang. Ada yang seragam hitam putih. Ada juga yang berpakaian layak dan pantas sesuai situasi dan kondisi. Lalu kemudian imam akan membasuh kaki para rasul didampingi oleh para misdinar. Sebuah upacara yang sangat indah, terutama apabila kita memahami maknanya. Lagi pula, hanya dirayakan satu kali setahun. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Mengapa pada perayaan Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan, pada saat Tuhan Yesus menetapkan perayaan Ekaristi, justru kok Injil yang dibaca itu adalah dari Yohanes bab 13 mengenai pembasuhan kaki para rasul. Saudari-saudara,
Yohanes memang tidak menulis kisah institusi. Kisah institusi itu kalau dalam doa syukur agung jelas sekali. Tiap kali kita merayakan misa, ketika imam memperagakan Yesus yang memecah-mecahkan roti kemudian mengatakan, "Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Terimalah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa." Lalu diikuti dengan perintah untuk merayakan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mengapa justru sekali lagi Injil bicara tentang pembasuhan kaki? Mengapa bukan Injil yang bicara tentang kisah institusi ketika Yesus menetapkan Ekaristi? Tetapi saudara-saudari, kalau kita renungkan secara mendalam, adegan pembasuhan kaki para murid dalam Injil hari ini, Kamis Putih, justru mengungkapkan inti pesan yang sama dengan Ekaristi. Adegan pembasuhan kaki para murid oleh Yesus mengungkapkan perendahan diri Yesus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan para muridnya, ya umat manusia seluruhnya. Dia menanggalkan jubahnya. Itu berarti dia menanggalkan kemuliaannya, sebab ketika imam memperagakan itu biasanya lalu membuka kasula. Kasula itu adalah simbol kemuliaan. Dan itulah persis kisah sengsara dan wafatnya di salib yang dikenangkan dalam perayaan Ekaristi. Yesus menanggalkan kemuliaannya. Dan dalam setiap perayaan Ekaristi kita mengenangkan inti penebusan Tuhan itu yang terlaksana melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada saat prosesi sakramen Maha Kudus, mari kita bersembah sujud, menyembah Tuhan yang begitu mengasihi kita dan rela memberikan hidupnya bagi kita. Hanya orang yang mempunyai kasih yang besar yang mampu memberi hidup bagi orang yang dikasihinya. Dan saat tuguran malam, saudara-saudari, mari kita merenungkan keagungan misteri Ekaristi. Yesus yang mencintai kita sehabis-habisnya dengan rela menderita dan wafat untuk kita. Saya mengajak kita semua saudara-saudari untuk bersembah sujud, hening di hadapan Tuhan yang menderita sehebat itu, yang mana besoknya Jumat Agung kita akan mengenangkan wafatnya di salib. Betapa agung cintanya, betapa kuat kehendaknya, betapa hebat pengorbanannya. Kita bersyukur kepadanya dan menyembah Dia yang mau menyerahkan diri untuk kita. Tapi yang tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia menetapkan Ekaristi dan dia memerintahkan untuk dirayakan. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Di dalam perayaan Ekaristi, saudara-saudari, seluruh hidup kita dipersekutukan, dipersatukan dengan Kristus, dan dengan demikian kita dibersihkan dari segala dosa. Kita ditebus menjadi anak-anak Allah kembali. Mari kita rayakan Kamis Putih, mengenang perjamuan Tuhan dengan penuh hikmat, sambil merenungkan betapa tinggi nilai misteri Ekaristi yang ditinggalkan Tuhan untuk kita. Selamat merayakan perjamuan, mengenang kembali perjamuan Yesus bersama muridnya untuk yang terakhir kali, sekaligus mengenangkan di mana Ekaristi ditetapkan oleh Tuhan, sesuatu yang sangat bernilai untuk kita yang masih hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kasih
Kami mengamalkan pengorbanan, kerendahan hati, dan pemberian diri bagi sesama. Kuatkanlah kami agar kami boleh juga membagikan inspirasi nilai-nilai ekaristi itu dengan berani berkorban menjadi berkat bagi orang lain, dengan berani melayani, dengan tidak memperhitungkan segala macam status dan jabatan, dan mau merendahkan diri, sebagaimana engkau sendiri berlutut untuk membasuh kaki para murid-Mu. Semoga dengan demikian kami semakin layak sebagai murid-murid yang Kau kasihi. Saungkalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, skala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.